Halo guys, berjumpa lagi bersama channel kami, channel Amri Saputra. Bagi yang belum like dan subscribe, kami persilakan untuk di subscribe karena untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Saputra, NIM 1910504003, kelas manajemen dakwah A, dosen pengampu Bapak Imran Supriyadi M.Hum, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah, saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya di pertemuan kedua tentang PERS dalam mata kuliah manajemen PERS dakwah. Apa itu PERS? PERS sebenarnya kalau secara umum itu dikenal dengan PERS dan kependekan dari persurat kabaran, dan persurat kabaran ini juga lebih dikenal dengan pers. Namun pers juga disebut dengan media massa yang mulai digunakan pada tahun 1920-an. Pengertian pers secara etimologi atau secara bahasa, pers berarti tekan atau cetak. Definisi terminologinya atau secara istilah, pers ialah media massa cetak. Dalam bahasa Belanda yaitu drukden dan drukpers. Dalam bahasa Inggrisnya printers media atau printing press atau press. Menurut para tokoh dari Umar Seno Aji, pers dalam arti sempit mengandung penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan jalan kata tertulis. Pers dalam arti luas adalah semua media yang memancarkan pikiran, perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun secara lisan. Menurut Taufik, pers terbagi atas dua bagian, yaitu pers dalam arti sempit, meliputi surat kabar, koran, majalah, dan lain-lain sebagainya. Jadi pers terbatas pada media yang tercetak. Kemudian yang kedua yaitu pers dalam arti luas, mencakup semua media massa termasuk radio, televisi, film, dan internet. Menurut Weiners, pengertian pers sebagai wartawan, media atau media cetak, publisitas atau peliputan berita, mesin cetak atau naik cetak. Menurut Alex Source, pengertian pers sebagai media cetak yang mengandung penyiaran fakta, pikiran, ataupun gagasan dengan kata-kata tertulis. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 1 yang menerangkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan lain-lain sebagainya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pers adalah segala sesuatu usaha dari alat-alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat akan hiburan, keinginan, peristiwa, dan berita yang terjadi dalam bentuk surat kabar, majalah, ataupun media cetak yang lainnya, atau diusahakan melalui radio, televisi, film, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini adalah semua media komunikasi, yaitu media cetak, media audio visual, dan media elektronik. Selanjutnya yaitu fungsi pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pers dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Pers berfungsi sebagai media informasi. Maksudnya di sini ialah memberikan berbagai macam informasi yang penting dan bermakna bagi masyarakat untuk kehidupannya.
dalam berbagai bidang, aspek, ataupun dimensi. Contoh informasi tentang kebijakan, program, dan peraturan negara kepada masyarakat agar cepat diketahui. Pers juga menjadi sarana informasi antar individu masyarakat ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pers berfungsi sebagai media pendidikan. Maksudnya di sini ialah pers memuat atau menyajikan tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasan. Tegasnya, pers mendidik masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Baiklah, selanjutnya yaitu pers berfungsi sebagai media hiburan. Pers hendaknya dapat menyuguhkan berita yang menyegarkan, humor atau jenaka yang mengandung daya imajinasi yang positif, karena ini merupakan suatu kebutuhan dari dasar manusia. Misal isi koran ataupun majalah yang bersifat hiburan dan berbentuk cerpen, TTS, karikatur, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, pers berfungsi sebagai media kontrol sosial. Kontrol masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan. Istilah kontrol sosial terkandung makna demokrasi atau open management yang di dalamnya terdapat unsur-unsur keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan, pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat, dukungan rakyat terhadap pemerintah, kontrol masyarakat terhadap tindakan dari pemerintah. Selanjutnya yaitu pers berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers memiliki bahan baku informasi yang diolah sehingga menghasilkan suatu produk berita yang diminati oleh masyarakat dengan nilai jual yang tinggi. Pers dapat memanfaatkan alam dan sekitarnya dengan nilai jual sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal dari hasil produksinya. Pers sebagai lembaga ekonomi menyediakan jasa sosialnya untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan memperoleh citra positif dan hasil jual atas program-program kerjanya. Misal, meliputi kegiatan bakti sosial, acara open house, dan kegiatan lainnya. Ditambah lagi dengan penjualan bidang di kolom artikel atau kolom berita dan lain-lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu hak-hak pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal keempat. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelanggaran penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyampaikan gagasan dan informasi. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Kewajiban pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal kelima, yaitu pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah. Pers wajib melayani hak jawab. Pers wajib melayani hak koreksi. Peranan pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal ke-6, yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, serta menghormati kebinekaan. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Perkembangan pers di Indonesia. Pers nasional adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Indonesia, terutama orang-orang pergerakan, dan diperuntukkan bagi orang Indonesia. Pers ini bertujuan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa penjajahan. Dari pers nasional inilah yang selanjutnya berkembang sebagai pers Indonesia. Perkembangan pers di Indonesia. Pers nasional atau pers Indonesia dimulai sejak masa pergerakan demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, orde baru, dan alam reformasi.
Selanjutnya yaitu pers pada masa penjajahan Jepang. Pada masa ini, pers nasional mengalami kemunduran besar di bawah tekanan penderitaan dan pengekangan kebebasan lebih dari Belanda karena dijadikan alat pemerintah Jepang dan pro-Jepang. Harian yang muncul saat itu Asia Raya atau Jakarta, Sinar Bari atau Semarang, Suara Asia atau Surabaya, dan Jayahaya atau Bandung. Keuntungan yang didapat dari insan pers Indonesia ini yang bekerja pada penertiban Jepang yaitu pengalaman menggunakan alat-alat fasilitas bahasa Indonesia makin sering dan luas digunakan dalam pemberitaan, membuat rakyat menjadi lebih kritis dalam berpikir. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.